Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan presentasi untuk ATS mata kuliah Pabeanan Ekspor Impor. Untuk soal yang pertama adalah terkait ada case PT Jadi Berkah akan mengekspor 1.500 ton palm kernel expeller ke Yokohama. Jadi skenario pembeli meminta opsi harga dengan skema FOB Tanjung Priok dan Chief Yokohama. Kemudian terjadi dua insiden. Yang pertama adalah keterlambatan kapal dan kerusakan muatan bebersen saat barang masih berada pada pelabuhan muat Tanjung Priok. Untuk analisisnya adalah yang pertama adalah untuk FOB Tanjung Priok, keterlambatan kedatangan kapal selama 2 hari ini karena barang belum berada di atas kapal pada saat keterlambatan terjadi. Risiko tetap berada pada penjual. Penjual tidak dapat mengalihkan risiko kepada pembeli sebelum terjadi serah terima fisik atas barang ke pengangkut laut. Untuk kerusakan muatan sebesar 5% di pelabuhan muat, kerusakan yang terjadi sebelum barang dimuat ke kapal, sehingga risiko sepenuhnya berada pada penjual. Pembeli tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerusakan tersebut karena titik alih risiko belum tercapai. Dalam skema FOB, seluruh risiko pra-pengapalan merupakan tanggung jawab pihak eksportir atau PT Jadi Berkah. Untuk analisis untuk CIF Yokohama, jadi skema CIF ini penjual wajib menanggung biaya pengangkutan utama serta menyediakan polis asuransi laut dengan minimum sebagaimana disyaratkan oleh ICC. Namun demikian, pada Incoterm 2020 menegaskan bahwa risiko tetap berpindah pada titik yang sama seperti FOB, yaitu ketika barang telah berada di atas kapal di pelabuhan muat. Jadi sketsa sama ini untuk keterlambatan kedatangan kapal selama 2 hari, seperti dalam FOB, selama barang belum dimuat, risiko tetap berada pada penjual. CF tidak mengubah titik perbedaan risiko, hanya mengubah kewajiban biaya dan penyediaan asuransi. Untuk kerusakan muatan sebesar 5% di pelabuhan muat, kerusakan yang terjadi sebelum onboard tidak tercakup sebagai risiko pembeli maupun risiko yang ditanggung oleh asuransi chief. Asuransi hanya berlaku setelah barang berada di atas kapal. Dengan demikian, kerusakan 5% sepenuhnya merupakan kewajiban penjual. Jadi untuk kesimpulan nomor satu adalah baik skema FOB Tanjung Priok maupun CIF Yokohama dengan dari kedua insiden keterlambatan kapal 2 hari maupun kerusakan 5% di pelabuhan muat, pedagang risiko adalah penjual. Risiko pada kedua skema berpindah ketika barang on board. Jadi kedua insiden masih menjadi tanggung jawab PT Jati Berkah. Chief menambah biaya dan asuransi tapi tidak mengubah titik alih risiko. Jadi untuk rekomendasi PT Jati Berkah ini kalau bisa menggunakan skema FOB karena biaya asuransinya lebih kecil. Next, untuk soal kedua adalah tentang analisis tiga instrumen kepabeanan dihubungkan dengan FTA atau Free Trade Agreement. Jadi di Indonesia ada tiga instrumen dasar kepabeanan. Yang pertama adalah bea masuk atau BM. Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang atas barang yang diimpor. BM berfungsi sebagai instrumen fiskal sekaligus proteksi industri dalam negeri. Tarif BM ditetapkan berdasarkan klasifikasi barang dalam HS Code, dan nilai pungutan dihitung dari nilai impor serta tarif yang berlaku. Instrumen yang kedua adalah pajak dalam rangka impor. PDRI terdiri dari PPN impor, PPh pasal 22 impor, dan PPNBM bila berlaku. Pungutan ini digunakan untuk tujuan fiskal dan memastikan perlakuan pajak yang seimbang antara produk impor dan produk domestik. Pemahaman struktur PDRI sangat penting karena mempengaruhi total biaya masuk atau landed cost. Instrumen yang ketiga adalah larangan dan pembatasan atau LARTAS. LARTAS diberlakukan untuk menjaga keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Instrumen ini mengatur barang yang memerlukan perizinan tertentu sebelum dapat diekspor atau diimpor. Tidak patuhan dapat mengakibatkan penahanan barang atau sanksi administratif. Untuk keterkaitan FTA dengan instrumen kepabeanan sendiri, yang pertama, hubungan FTA dengan biaya masuk, preferensi tarif PT secara langsung mengurangi atau menghapus beban BM. Kemudian, dengan menggunakan surat keterangan asal SKE atau CO form, importir dapat menikmati tarif preferensial yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif MFN atau Most Favored Nation yang ditetapkan sebagai anggota WTO. Kemudian untuk hubungan FTA dengan BDRI, meskipun FTA umumnya tidak mengubah atau menurunkan tarif BDRI, dasar pengenaan pajak dapat turun apabila BM menjadi 0% terkait dengan aturan yang
instrumen yang pertama tadi. Hal ini memberikan dampak tidak langsung terhadap total pungutan impor. Untuk hubungan FTA dengan Lartas, FTA memberikan harmonisasi prosedur asal barang atau Rules of Origin yang mendukung simplifikasi pembunuhan Lartas dan mempercepat pemeriksaan kepabeanan. Selanjutnya, untuk optimalisasi manfaat bagi eksportir, importir, dan negara terkait FTA dan instrumen kepabeanan tiga, tiga tadi, yang pertama adalah manfaat bagi eksportir, produk akan menjadi lebih kompetitif di negara tujuan. Yang kedua, permintaan meningkat karena biaya impor pihak pembeli menurun. Yang ketiga, kepastian regulasi meningkat melalui harmonisasi prosedur. Kemudian manfaat bagi importir, land cost lebih rendah melalui tarif yang preferensial. Kemudian efisiensi arus kas akibat penurunan total pungutan. Kemudian akses barang impor dengan harga lebih rendah. Yang ketiga, manfaat bagi negara sendiri. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas ekonomi dan volume perdagangan. Yang kedua, penerimaan negara dari BDRI meningkat seiring meningkatnya transaksi ekspor-impor. Yang ketiga, penguatan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global. Demikian untuk presentasi dari saya terkait ATS untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.